Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب مبلغ أو عام سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah, bil khusus para asatidz, para ulama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan yang andaikan kita jangankan mensyukurinya, menghitung pun pasti kita tidak akan mampu. Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan kita dari tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu dalam kehidupan manusia satu masa namanya pun tidak disebut. Kita yang sekarang ada 100 tahun lalu belum ada. Yang ada mungkin kakek kita. Kakek kita 100 tahun sebelumnya mungkin gak ada juga. Mungkin kakeknya kakek kita. Sampai akhirnya pada Nabi Adam alaihissalam, asalnya pun tidak ada juga. Manusia asalnya tidak ada. Langit tidak ada, bumi tidak ada. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala wal awwal bila bidayah. Allah ta'ala telah ada tanpa ada permulaan. Tidak bisa digambarkan ada satu keadaan yang di situ Allah nggak ada. Enggak. Allah Ta'ala telah ada tanpa permulaan. Lalu Allah Ta'ala ciptakan alam semesta, ciptakan langit, ciptakan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah Ta'ala kalau kehendaki kun, sekali ucapkan, sekali perintahkan, jadilah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan pada kita perlunya kesabaran. Wal akhir bila nihaya, dan Allah Ta'ala akan terus ada, gak ada ujungnya. Seorang Arab Badui berdoa pada Allah Ta'ala, ya man la tarahul ayun, wahai zat yang tidak terlihat oleh mata, wala tukhalituhu dhunun, wahai zat yang tidak dicampuri oleh prasangka-prasangka, wala yasifuhul wasifun, wahai zat yang tidak mungkin orang bisa menceritakan sifat-sifatnya, wala tughayyiruhul hawadith, wahai zat yang tidak bisa dirubah oleh keadaan-keadaan, wala yakhshad dawair, wahai zat yang tidak khawatir dengan perputaran masa, ya'lamu mathaqilal jibal, wahai zat yang mengetahui berapa beratnya pegunungan, wa makayilal bihar, wahai zat yang mengetahui berapa liter, berapa takaran air di lautan, wa adada qatril amtar, wahai zat yang mengetahui berapa banyak tetes air hujan, wa adada waraqil asjar, wahai zat yang mengetahui berapa banyak lembaran dedaunan di pohon-pohonan, wala yuwari minhu sama'un sama'a, satu langit tidak akan menghalangi pandangan Allah dari langit berikutnya, wala ardun arda, dan satu lapisan bumi tidak bisa menyembunyikan di bawahnya dari pandangan Allah Ta'ala, wala bahrum ma fi qa'rih, tidak pula dalamnya lautan yang tebal, hitam, legam,
mampu menyembunyikan benda yang ada dalam palungnya daripada Allah Ta'ala. Wala jabalun ma fi wa'ri, demikian pula tebalnya gunung tidak akan mampu menyembunyikan benda yang tersembunyi dalam guanya. Allah adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala la tarahul uyun, tidak pernah dilihat oleh mata. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam saja tatkala menemani Rasulullah SAW Mi'raj, maka sampai pada suatu batas kata beliau, wahai Rasulullah, engkau maju, saya di sini saja. Jibril, kenapa? Ada 70.000 hijab antara aku dengan Allah. Andaikan aku berani menembus satu hijab saja, terbakar. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau tidak pernah melihat Allah Ta'ala? Langsung gemeteran malaikat Jibril tanya begitu itu. Mana mungkin ya Rasulullah? Itu malaikat pembawa wahyu, nggak pernah melihat Allah. La tarahul uyun. Sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam memenuhi permintaan Bani Israel. Mereka ingin melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam mewakili, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan zatmu padaku. Anzur ilaik, aku akan melihatmu. Qala lan tarani, kamu tidak akan mungkin melihatku. Walakin yanzur ilal jabal, tapi lihat aja gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu saja bisa bertahan, kamu baru bisa melihat saya. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah bertajalli, bermanifestasi, baru sinarnya, baru cahaya, ja'alahu dakka, maka gunung yang begitu kokoh, begitu kuat, yang kita kalau menghancurkan perlu berbagai macam alat, langsung menjadi debu. Begitu melihat, wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun pingsan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tukhalitu dhunun, gak bisa disangka-sangka, itu gak bisa, gak bisa. Kira-kira Allah tuh begini, Allah gak bisa. Wala yasifuhul wasifun, orang mau menceritakan sifat Allah, sifat Allah, sifat Allah, gak akan sampai. Walau annama fil ardi min aqlam, andaikan seluruh pohon di muka bumi ini ditebang jadi pena semua. Kalau ada pohon sebesar tiang masjid ini dijadikan pena, jadi berapa kira-kira itu? Ada 1000 kayaknya itu. Kalau sebesar ini, kalau satu hutan, jadi berapa pohon, jadi berapa pena itu? Dan itu bukan hutan se-Sumatera, hutan seluruh dunia, pohon ditebang semua, diraut jadi pena semua. Wal bahru yamudduhu, lalu Allah Ta'ala rubah semua lautan itu jadi tinta. Min ba'di sab'i abhurin, dan setelah itu tambah 7 kali lipat lagi. Untuk apa? Untuk menulis pujian pada Allah, untuk menceritakan sifat Allah. Siapa? Semuanya. Seluruh jin, manusia, kalau digambarkan mereka dihidupkan kembali semua manusia, lalu diberi pena satu, diberi tinta satu botol, kasih kertas setumpuk, suruh nulis semuanya. Yang pelajar, yang guru, yang dosen, yang mahasiswa, yang profesor, yang wartawan, yang sastrawan, yang seniman, yang ulama, yang wali Allah, yang nabi-nabi, semuanya suruh nulis. Maka orang mulai menulis sesuai dengan kemampuannya. Murid-murid SD mungkin menulis Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi Rezeki, Allah Maha
Udah nggak bisa terusin segitu. Sudah Pak Guru nggak bisa habis. Maka guru yang teruskan, Maha Kuasa, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha teliti, Maha terus. Lalu mahasiswa pun nulis gayanya lain lagi, sastrawan lain lagi. Sampai para sastrawan itu nggak punya kata-kata lagi. Seniman, para ahli bahasa, ahli semiotika, udah nyerah semua. Habis kata-kata saya. Para ulama dengan Qur'annya, dengan hadisnya pun menulis pujian pajak kepada Allah. Yang dihafal semuanya ditulis. 1 lembar habis, 2 lembar, 3 lembar. Pena patah ambil lagi, tinta habis ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Akhirnya ulama pun nyerah. Tinggallah wali-wali Allah dan para anbiya yang masih nulis terus karena kenal dengan Allah. Orang makin kenal kan makin bisa cerita. Makin gak kenal makin gak bisa cerita. Ya kan? Saya misalnya suruh cerita tentang Pak Abdul Awang, oh bisa berjam-jam. Suruh cerita tentang Maulana Hamdan, bisa berjam-jam karena kenal lama. Suruh cerita tentang Pak Hafiz, paling setengah jam 2 jam selesai. Karena nggak pernah bertetangga lama. Nah, orang makin kenal dengan Allah Ta'ala, ceritanya nggak akan habis tentang Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah masih nulis lagi pujian pada Allah, Allah khaliqu kulli syai', Allah khalaqas samawati wal ardh, Allah terus diuraikan semuanya sampai akhirnya para wali Allah pun habis kata-katanya. Tinggallah para anbiya, para mursalin. Mereka menulis, habis ambil lagi, habis ambil lagi, habis ambil lagi, habis terus sampai akhirnya para anbiya pun kehabisan kata-kata. Sudah ya Allah, nggak ada lagi. Tapi pujian pada Allah sebenarnya belum habis lagi. Ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat pujian pada Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, tidak akan habis. Waliyasulu wasfun, yang bisa kita gambarkan Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu. Rasulullah SAW kedatangan tamu. Ya Rasulullah, saya ini berdosa besar, apakah mungkin diampuni? Ya Allah Maha Pengampun, tapi besar sekali, apa mungkin? Masih mungkin. Saya khawatir kalau nggak diampuni. Emang apa dosa kamu? Ada seorang perempuan, saya sangat mencintainya. Dia mati, saya bongkar, saya setubui. Rasulullah muak langsung berpaling, pergi sana, pergi sana. Maka Allah Ta'ala kirimkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, suruh panggil orang itu untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Ampunan Allah, Masya Allah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil 2 orang dari neraka. Maka diingatkan lagi dosa-dosa mereka yang masih beriman. Tapi betul ya Allah, saya dosa ini gak pernah taat. Betul ya Allah, betul ya Allah, betul. Udah kan, saya gak zalim kan, saya masukkan kamu dalam neraka? Tidak ya Allah, Engkau Maha Adil. Udah, kembali kamu ke neraka sana. Maka satu orang suruh lari kencang kemudian ke neraka. Yang sendiri diam aja, jalan kok ke belakang, jalan kok ke belakang. Allah Maha tahu. Panggil malaikat, panggil mereka berdua. Panggil. Kenapa kamu langsung lari? Kan itu perintahkan neraka. Ya Allah, saya sadar selama di dunia kau berikan banyak perintah gak pernah taat. Mumpung dapat perintah sekarang saya taati saja. Gak apa-apa walaupun ke neraka. Ini kan perintahmu juga, gak apa-apa ke neraka. Yang penting saya pernah taat walaupun sekali. Kamu kenapa itu? Saya sudah perintahkan, kenapa gak taat? Ya Allah, begitu engkau keluarkan aku dari neraka, aku tuh yakin gak mungkin engkau tega masukkan aku ke dalam neraka lagi. Ya udah, kalian ke surga dua-duanya. Allah wala yasifuhul wasifun.
Tidak bisa diceritakan sifatnya oleh siapapun. Tak bisa. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, andaikan seluruh manusia, jin, semuanya menentangmu, apa yang akan kau perbuat ya Allah? Maka Allah jawab, aku akan panggil seekor hewanku. Aku perintahkan untuk menelan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini sekali telan. Sedangkan 7 lapis langit itu, ya Allah, Rasulullah beritahukan jarak dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun. Tebalnya langit pertama 500 tahun. Jarak langit pertama ke kedua 500 tahun. Tebalnya langit kedua 500 tahun lagi. Jadi dari bumi sampai langit ke-7 7.000 tahun perjalanan. Dan kita nggak tahu ukurannya pakai apa 7.000 tahun perjalanan. Yang jelas sangat-sangat besar sekali. Itu oleh hewan sekali telan habis ini. Bukan digigit ya, sekali telan, lokot mata, sekali telan habis. Nah, saya ya Allah, hewan sebesar itu di mana ya Allah? Aku simpan di salah satu dari kandang-kandangku. Ya Allah, itu segede itu, kandang itu di mana? Hanya dalam ilmuku saja. Dan bagi Allah Ta'ala memelihara hewan segede itu dengan segede semut sama mudahnya. Jangan dibayangkan loh, gimana ngasih makannya? Emang ada rumput di sana gitu? Terus yang ngarit siapa? Itu kan kita. Allah Ta'ala nggak perlu itu. Contoh malaikat, ya, malaikat. Ada malaikat pembawa arsy. Itu jarak ini dari pundak ke telinga ini, andaikan dibangun jalan tol, itu kalau orang naik kuda di jalan itu 500 tahun baru nyampe, non stop. Contoh kuda lari kecepatan 50 misalnya, sehari berarti 1200 km ya, sehari 1200 kilometer. Sebulan dah berapa itu? Coba itu 36.000 kilometer sebulan. Setahun kalikan ada 12. Itu setahun kalikan lagi 500. Itu jaraknya ini. Jaraknya ini. Dari ujung daun telinga ke pundak, nggak tahu berapa juta kilometer itu, baru jaraknya itu. Belum lagi gedenya kayak apa. Itu oleh Allah nggak dikasih makan nggak mati buktinya. Loh kenapa? Ya oleh Allah diciptakan nggak perlu makan, ya udah nggak makan. Ulama katakan dalam kitabnya bahwa tubuh malaikat tuh padat, nggak ada rongganya, nggak ada ususnya, nggak ada jantungnya, nggak kayak kita begitu, padat aja itu. Nggak perlu oksigen, nggak perlu makan, nggak perlu minuman, nggak perlu apa-apa. Nggak ada darahnya ditusuk keluar darahnya, nggak ada begitu. Kok bisa? Ya Allah yang buat begitu. Maka Allah adalah Allah. Nah, makhluk yang segini banyaknya ini, yang tahu jumlahnya hanya Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala jadikan standar keputusan adalah makhluk kecil bernama manusia. Makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu makhluk yang sangat-sangat lemah. Jangankan untuk kerja, untuk tidur aja, itu udah berapa banyak keperluannya. Ya, untuk tidur aja. Lihat tuh kucing, anjing, ayam. Kalau tidur mereka siapin bantal gitu, kasur, cari selimut, ada nggak begitu? Nggak perlu, tidur aja. Kita, oh masya, baru untuk tidurnya udah banyak keperluannya. Dhaif manusia itu mau gaya apanya? Untuk tidur aja masih berhajat pada yang lain. Namanya ghani itu kaya nggak perlu apa-apa. Ini dhaif, ini sangat berhajat. Ini belum cerita makan, ini tidur.
Berapa banyak keperluannya tuh? Hanya untuk tidur aja. Saya kadang nggak bisa tidur, perlu lagi obat tidur. Sudah obat tidur, perlu lagi hotel yang nyaman. Masya Allah, hanya untuk tidur. Hewan-hewan, Masya Allah, tempatnya ada, plek, udah selesai. Betapa lemahnya manusia. Belum lagi untuk pakaiannya. Kalau diceritakan berapa ribu orang yang bekerja untuk satu pakaian ini. Oh, cuma satu penjahit, ya penjahit kainnya. Punya pabrik, ya karyawan pabriknya. Oh, ada 50. Nah, kapasnya. Yang nanam kapasnya. Nanti yang membuat cangkulnya, pabrik besinya, oh gak ada ujungnya itu. Maka betapa sangat doifnya manusia itu. Mau bergaya apa yang berbagai gaya, mau sambung apa yang disambungkan gitu. Wa khuliqal insanu dha'ifa lemah. Tapi manusia itulah yang menjadi penentu keputusan Allah. Makanya nanti tatkala di seluruh dunia tidak lagi orang yang menyebut Allah, walaupun langit masih penuh malaikat bertasbih, tapi manusia nggak ada yang menyebut Allah. Allah nggak lihat malaikat yang di langit bertasbih, nggak dilihat manusia, nggak ada, kiamat aja. La taqumus sa'ah hatta la yabqa 'alal ardi man yaqulu Allah Allah. Nggak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi nggak ada lagi orang bilang Allah. Lihat hebatnya manusia. Aduh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia hebat nih apanya sekarang? Apanya yang hebat? Apanya? Makanya sebab setiap benda tuh punya poin kehebatan yang beda-beda. Nah, burung perkutut misalnya, itu menjadi mahal dilihat dari sisi mana? Apanya? Suara. Nggak ada ceritanya orang beli burung perkutut ditimbang, coba berapa? Ya cuma setengah kilo, mahal banget. Nggak ada begitu. Tapi apa? Suaranya. Nah, orang beli ayam daging, yang jadi mahal apanya? Dagingnya berapa barat itu. Orang beli kuda balap, apanya? Kecepatan larinya. Jadi beda-beda. Nggak bisa diadukan. Wah, kuda-kuda mahal banget, suaranya jelek gitu. Nah, itu salah lihat itu. Standar kuda mahal itu bukan suaranya, itu kan kalau burung perkutut, jangan disamakan. Ya, semuanya beda-beda begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau manusia apanya? 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 Kalau manusia ya agamanya. Kalau manusia agamanya. Manusia mau hebat-hebatan lari, sama kuda juga udah kalah. Mau kuat-kuatan fisik, sama gajah gimana kira-kira? Jangankan sama gajah, sama semut aja udah kalah. Oh, kata siapa menang? Iya, saya kecil, coba digedein. Masih kalah sama semut itu. Loh, orang terkuat itu bisa ngangkat berapa kali berat badannya? Ada yang bisa ngangkat 2 kali. Dia berat 100 kilo, ngangkat 200 kilo. Itu maksimal, Pak. 300 kilo kalau ada luar biasa. Semut yang kayak gitu kecilnya bisa ngangkat 50 kali berat badannya, coba. Nah, coba digedein. Kuat siapa berarti? Kuat semut. Cuman kecil aja dia. Coba perhatiin tuh. Ada apa? Nasi itu. Nasi sama semut berat mana? Berat mana? Berat nasi itu diangkat itu. Dengan nyantainya itu mendingan. Itu daun-daun yang gede-gede itu. Masya Allah, 50 kali lebih berat dari badannya itu bisa diangkat. Ada orang mau pamer kekuatan, andikan semut digedein, dibanting semut itu. Untung diciptakan kecil. Maka ini pun nikmat Allah ini. Nikmat Allah ini. Imam Ghazali rahmatullah sampaikan, bijaksananya Allah Ta'ala yang dikasih akal hanya manusia. Andai kan ada hewan lain dikasih akal, wah hidup ini berantakan. Gak usah kita kejauhan harimau, anjing, gak usah. Sekitar kita aja misalnya
ayam kasih akal, terus kambing kasih akal, terus sapi dikasih akal misalnya. Itu kira-kira tukang potong ayam gimana caranya beli ayamnya? Gimana? Debat dulu Pak, ya kalau menang, kalau kalah bisa disembelih sama ayam dia. Loh, ayamnya juga pintar karena punya akal. Udah, apa salah saya? Kamu kan ayam, saya mau Allah, jangan soal sembelih gitu. Menang bisa disembelih, kalah disembelih sama ayam. Belum lagi kambing diseret, apa salah saya ini? Apa dosa saya? Kamu jangan zalim makhluk Allah. Akhirnya mau makan ayam nggak bisa, nggak ada sate ayam, nggak ada sate kambing itu. Kasihan warung-warung Padang tutup itu. Nggak ada bahannya. Mau disembelih protes semua. Ya kalau hanya cukup segitu. Kalau mereka menuntut emansipasi, lalu sekolah, gimana coba? Nggak kebayang Pak itu. Wah, dilanjutkan jadi berantakan itu ceritanya itu. Yang jelas ini hikmah Allah, yang dikasih akal hanya manusia, maka disyukuri. Alhamdulillah, untung ayam kamu gak dikasih akal sembelih ya. Alhamdulillah. Nah, Allah Ta'ala berikan modal akal supaya agama ini mudah dia terima, dia amalkan. Dan agama ini rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW diutus membawa rahmat, bukan untuk manusia, lil alamin, untuk seluruh alam. Semuanya merasakan. Kok bisa begitu? Tadi di awal, bahwa keadaan alam semesta ini tergantung amal manusia. Tatkala orang mulai curang dalam menimbang, Allah Ta'ala tahan hujan. Orang mulai tidak mau bayar zakat, maka Allah Ta'ala akan berikan paceklik berkepanjangan. Orang berzina di mana-mana, Allah Ta'ala akan sebarkan penyakit yang susah obatnya. Maka tidak turunnya hujan itu bukan otomatis, bukan kebetulan. Naudzubillah, mana ada kebetulan itu. Tadi wa'adada qatril amtor, berapa tetes air hujan Allah Ta'ala tahu dalam kontrol Allah. Itu kembalinya pada amal manusia. Makanya tatkala amal ini baik, Allah Ta'ala berubah keadaan menjadi baik juga. Contoh zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, beliau ini memperbaiki amalnya. Beliau raja, perbaiki amalnya, ajak umat perbaiki amal. Subhanallah, itu rakyat yang biasanya kalau ketemu di warung, ketemu di masjid, ngomong tentang makanan enak, ngomong tentang pasar budak perempuan. Begitu Umar bin Abdul Aziz naik sebagai raja, berubah. Karena beliau sangat cinta pada akhirat, sangat cinta pada Allah, cinta pada Allah. Semua rakyatnya ikut begitu. Ikut begitu otomatis, ditulis dalam kitab tarikh. Jadi namanya Walid, raja sebelum beliau itu hobinya properti. Oh, yang pikir bangunan, rumah, properti itu. Semua rakyatnya ngomongnya itu di mana-mana. Udah punya rumah berapa? Beli tanah di mana? Itu. Begitu Walid mati, diganti raja berikutnya Hisham. Hobinya aneh lagi, hobinya makan sama beli budak perempuan cantik. Oh, rakyatnya ngomongnya gitu di mana-mana. Begitu dia mati, ganti Umar bin Abdul Aziz. Hobinya baca Quran, hobinya tahajud, hobinya zikir, hobinya mendengar nasihat. Saking takutnya pada Allah, 2 tahun 3 atau 4 bulan beliau menjadi khalifah, sampai gak sempat tidur dengan istrinya. Maka masyarakat berubah, gak disuruh, berubah sendiri. Ketemu tanya, minggu ini udah khatam Quran berapa kali? Bulan ini sempat puasa sunat gak? Itu di warung itu ngomong gitu, bukan di masjid. Ketemu di jalan, aduh, semalam kelewat tahajud saya. Kenapa kok bisa gitu? Itu cerita masyarakat umum itu jadi begitu. Amal pun jadi baik. Begitu amal baik,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pintu keberkahan langit dibuka oleh Allah. Begitu berkahnya, apa yang terjadi? Sampai di Mesir, dua kejadian ditulis ahli tarikh. Di Mesir, di Syam, ada muzaki keliling sebulan mencari mustahik, nggak ketemu. Dia tawarkan, ini zakat siapa mau ambil? Diketuk pintu, dibawa keliling, nggak ada yang ambil. Kami juga banyak uang, kami juga banyak uang, kami muzaki juga. Capek keliling sebulan menawarkan zakat, nggak ada yang terima. Andai kan orang itu hidup zaman sekarang, kira-kira ada yang terima nggak? Langsung muncul listnya tuh, Masya Allah. Itu saya begitu, sampai Baitul Mal itu penuh uang. Padahal orangnya itu juga orang yang kemarin itu sama orangnya. Bukan orangnya diganti, mati, semua ganti, enggak, orangnya sama. Tanahnya sama, orangnya sama, tempatnya sama. Berubah amal, berubah keadaan. Itu bukti rahmatil alaminnya begitu. Bahwa tatkala amal baik, maka semuanya jadi baik. Begitu baiknya sampai seorang penggembala kambing, tatkala kambingnya diterkam serigala, dia teriak, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Umar bin Abdul Aziz meninggal. Kaget. Kamu jangan sembarangan. Apa hubungannya kambing sama Umar bin Abdul Aziz? Saya ini penggembala kambing sudah bertahun-tahun. Begitu Umar bin Abdul Aziz naik menjadi khalifah, itu nggak ada kambing yang diterkam serigala. Bahkan serigala minum bareng di telaga yang sama dengan kambing. Jadi jangankan manusia, hewan aja bisa berdamai. Begitu yang punya amal hebat meninggal dunia, balik lagi. Itu pengaruh amal. Umur masih muda, meninggal mungkin umur 32 atau 33 begitu. Tapi subhanallah, membawa perubahan dan menjadi bukti bahwa tatkala amal dikerjakan, Allah yang merubah semuanya dengan amal. Keperluan duniawi, keperluan ukhrawi, Allah penuhi semua. Dibuka keberkahan langit bumi, kurang apa kalau itu sudah dibuka gitu. Makanya Rasulullah bawa rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Tapi mulainya dari mana? Dari manusia. Perbaiki apa? Perbaikan amal. Perbaikan amal dari mana mulainya? Sementara Rasulullah SAW hadir di muka bumi, keadaan berantakan semuanya. Tapi jangan malah mengatakan bahwa Rasulullah diutus ke Arab karena sana paling jahiliyah. Jangan. Bukan paling jahiliyah ya, kalau paling enggak. Tempat lain juga lebih jahiliyah. Tempat lain lebih jahiliyah juga. Di Persia yang sudah ribuan tahun kerajaannya, bapak bisa ngawinin anaknya sendiri, laki-laki bisa ngawinin adiknya sendiri. Apa gak jahiliyah itu? Kan sama dengan hewan. Di Arab gak sampai seperti itu. Di Romawi misalnya, yang mereka mewarisi kitab, padahal itu bisa-bisanya mengadakan konferensi, mikirkan perempuan itu sebenarnya manusia atau hewan loh. Lah emang ente lahir dari siapa kau buat konferensi kayak gitu itu? Saking rendahnya peradabannya, sampai buat konferensi di toilet tuh. Di toilet tuh muter, sambil beol gitu, berunding. Masih ada peninggalannya itu. Meja bundar toilet semua. Apakah jahil? Jahil juga, sama juga. Loh, kenapa dipilih orang Arab? Kenapa dipilih Quraisy? Kenapa dipilihnya di Mekah? Allah yang menjawab. Apa jawabannya? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Itu jawaban Allah. Kita jangan buat jawaban sendiri. Sana paling jahil, paling jauh. Iya jahil, iya, tapi jangan bilang paling. Kalau paling berarti orang waktu itu orang Nusantara lebih hebat-hebat ya. Sama aja. Cuman sana punya pergiman apa? Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka biasa bepergian, mereka biasa merantau. Bayangkan kalau agama diturunkan di Persia, sudah biasa hidup enak, kasur empuk, dayang-dayang banyak, uang bertebaran, makanan-makanan enak. Atau Romawi, yang penuh peninggalan-peninggalan tempat olahraga, tempat hiburan kayak gitu.
lalu suruh datang ke Nusantara misalnya, ke Indonesia, ke hutan-hutan belantara, mana mau. Nah biasanya juga enak. Tapi orang Quraisy, mereka terbiasa terpisah dari keluarganya 3 bulan, 4 bulan gak pulang-pulang. Itu biasa bagi mereka. Itu makanya Allah Ta'ala pilih. Karena kebiasaan mereka untuk merantau itu. Itu jawaban Allah. Cuman waktu itu ibaratnya orang Quraisy itu seperti tanah gak digarap. Tanahnya subur banget gak digarap, akhirnya apa yang tumbuh? Tumbuh rumput, tumbuh semak belukar, akhirnya ada hewan-hewan berbisa, ada ular, ada kalajengking. Hanya karena gak digarap, begitu digarap berubah semuanya. Berubah. Seperti tanah yang asalnya semak belukar dibabat, subhanallah, menjadi taman, menjadi kebun apel, kebun buah, kebun bunga, subhanallah. Tapi garapnya dari mana? Kan itu masalahnya. Dilihat berantakan semua, soalnya akhlak berantakan, ekonomi awut-awutan, politik jangan tanya, berantakan semua pokoknya, semua sisi berantakan pokoknya. Mau dibenerin dari mana? Nah, ibarat ini orang yang sakitnya kronis, Rasulullah SAW dokternya. Apa ini? Oh, komplikasi ini. Mata kena, telinga kena, ini kena, semuanya kena. Wah, gimana ini? Nah, maka Rasulullah ini dokternya dokter untuk mengobati manusia. Kalau dokter nggak ahli, baru belajar dari dokter misalnya, ada orang kena darah rendah misalnya ini, keluhan darah rendah apa misalnya? Pusing, lemes, mata berkunang-kunang. Ini bukan dokter ahli, orang biasa ya nolong-nolong orang. Kenapa? Mata berkunang-kunang, kasih obat mata. Obati 1 botol nggak sembuh-sembuh. Memang bukan itu penyakitnya. Dia itu darah rendah, bukan matanya yang masalah, darahnya yang masalah. Saya selain ini juga pusing. Udah ini obat matanya, obat pusingnya. Apalagi lemes. Oh, ini obat lemesnya. Nggak sembuh semuanya. Sebab apa? Itu hanya gejala, penyakitnya bukan itu. Nah, Rasulullah SAW menganggap bahwa penyimpangan seksual, kerusakan moral, kerusakan ekonomi, berantakannya politik, itu semua bukan penyakit asli. Tapi itu hanya gejala. Penyakitnya di mana? Di mana penyakitnya? Ala inna fil jasadi mudghatan, itu penyakitnya. Penyakitnya satu aja, penyakit hati. Hati sakit, maka itu gejala-gejalanya tuh. Jadi zalim, jadi sewenang-wenang, jadi sok kuasa, jadi menjarah harta orang, tega bunuh orang, merampok, menumpas orang, jadi membunuh, jadi membantai orang, jadi mabuk, zina dan sebagainya. Itu gejala semua. Maka kalau yang dibuatin satu-satu nggak selesai-selesai, obat. Nah, penyakitnya udah ketemu namanya, penyakit di hati. Obatnya apa? Kan kadang dokter dia mendiagnosa ini bapak penyakitnya ini. Terus obatnya apa dok? Waduh, belum ketemu, belum ada obatnya. Ya kan selesai, mati. Tahu penyakitnya nggak tahu obatnya tapi. Nah ini Rasulullah menentukan obatnya, Allah yang kasih obatnya. Rasulullah menentukan penyakitnya, Allah yang kasih obatnya. Obatnya apa? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu obatnya. Dan Tuhanmu agungkanlah. Kenalkan Allah. Itu obatnya. Contoh ini, contoh, bukan perbandingan, Allah gak bisa dibandingkan. Contoh aja. Contoh aja. Ada satu pesantren atau satu yayasan anak du'afaul masakin. Ini yang bangun ini satu orang kaya di Jakarta misalnya. Tiap bulan dia kirim 150 juta untuk keperluan makan, minum, untuk biaya ustaz dan semuanya. Mereka tanya, ini yayasan siapa nih? Haji Abdurrahman. Orang yang mana? Oh jauh di Jakarta sana. Wih baik banget ya. Datang lagi kiriman baju. Dari mana? Pak Haji kirim baju. Wah Masya Allah. Ini orang baik banget sih ini.
kok ada orang bertahun-tahun gitu tapi nggak pernah datang, kapan bisa datang? Itu kalau suatu ketika Pak Haji Abdurrahmannya itu datang, nggak ada yang mengenalkan, tahu-tahu masuk aja. Assalamualaikum Dek, bisa bantu sebentar Dek, ini sampah. Emang kenapa? Ya tolong dibersihkan. Nyuruh enak aja Bapak, siapa emangnya? Nggak kenal soalnya. Lihat keran patah, kan tolong bagian kebun ini kenapa patah? Loh, Bapak emang siapa nyuruh ini? Atau saya nggak nyuruh. Lihat di dapur, ini kepala saya Pak, kepala dapur kok berantakan begini. Bapak siapa baru datang sok ngatur? Jangan, nggak ada yang kenal. Maka harus ada yang perkenalkan. Datang perhiasan, oh Pak, Masya Allah salaman semua. Sini. Tahu nggak ini siapa? Nggak tahu Pak, itu sok banget datang nyuruh. Iya itu begitu. Ini namanya Haji Abdurrahman. Wah, langsung maju, tium tangan, salim semua. Maaf. Kenapa? Tadi belum kenal. Disuruh mau nyapu sampah aja nggak mau, karena nggak kenal. Begitu kasih tahu, oh Masya Allah siap, suruh naik pohon, siap semua, karena udah merasakan jasanya bertahun-tahun. Gambarnya begitu. Nah, manusia udah dari sebelum lahir merasakan nikmat Allah, cuman belum ada yang mengenalkan Allah. Maka supaya taat gimana? Kenalkan dulu ke Allah. Nanti tahu yang nyuruh kamu tuh siapa? Allah. Kenapa gak nurut? Allah udah begitu baiknya. Maka diutuslah para anbiya, penutupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Makanya pertama itu Allah yang dikenalkan. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah, kenal Allah. Begitu kenal Allah, lihat Rasulullah SAW membawa berita tentang 50 kali sholat, didiskon jadi 5 kali. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa lagi dikurangi segala? Betapa senangnya andaikan sholat untuk 50, kita ketemu Allah 50 kali, kita dengar 5 kali. Ya kok udah zuhur lagi? Loh kok udah asar sih? Perasaan barusan sholat zuhur kok udah asar lagi? Ya Allah, kenapa? Kurang kenal Allah, sehingga dipanggil tuh cuek, gak peduli, karena belum begitu kenal dengan Allah. Itu orang kenal Allah, itu tadi contohnya. Masya Allah. Maka tatkala kenal Allah, semua perintah tidak jadi beban, semua perintah menjadi nikmat. Alhamdulillah, diaku sama Allah, masih disuruh-suruh, alhamdulillah. Sehingga sholat menjadi senang, zikir menjadi senang, iqramul muslim menjadi senang, baik ke orang menjadi senang, taat menjadi senang, baik ke tetangga jadi menyenangkan. Semua perintah itu jadi menyenangkan, semua, nggak ada yang jadi beban. Kenapa? Karena yang menyuruh Allah yang begitu baik ke saya. Kalau nggak kenal Allah, disuruh sedikit malah ngeyel, kayak tadi itu anak-anak tadi digambarnya. Nah makanya Rasulullah SAW begitu awal mulai dakwah, mengajak orang memulai misi rahmat, apa? Kenalkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Dan Allah buktikan. Itu orang-orang Quraisy, orang-orang Aus, orang-orang Khazraj yang dulunya kayak gitu jahatnya, sebagian besarnya, nggak semuanya, sebagian besarnya biasa bunuh orang, biasa minum khamr, biasa berzina, biasa berperang, berubah sehingga menjadi manusia terbaik, manusia terbaik, masyarakat terbaik sepanjang masa. Beberapa orang tawanan ketangkep kalah dalam perang, diikat di Masjid Nabawi. 3 hari kemudian masuk Islam. Hanya 3 hari melihat kehidupan, masuk Islam. Akhirnya ditanya, kenapa kok kamu bisa masuk Islam itu? Kemarin kamu musuh, kemarin kamu perang, kok sekarang malah masuk Islam? Nggak masuk Islam gimana? Ini orang-orang Islam, itu kan musuh kami musuh mereka, kami kalah, kami ditangkap, diikat di masjid. Begitu waktunya makan, roti dikasih kami, mereka makan kurma kering. Siapa yang hatinya tahan melihat kebaikan seperti ini kalau nggak ikut mereka? Nah, ya. Karena Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana rahmatan lil alamin. Kisah hijrah sangat terkenal. Bagaimana beliau dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu
dengan satu orang lagi guide dalil, Abdullah bin Uraiqid yang waktu itu belum masuk Islam. Tiba-tiba dikejar oleh Suraqah, ya, yang mengejar dengan semangat karena ingin memenangkan sayembara, menangkap Rasulullah hidup mati, dapat 100 ekor unta. Maka begitu dekat sahabat Abu Bakar Siddiq gelisah, ya Rasulullah, itu dekat ya Rasulullah. Tenang aja, zikir. Rasulullah tetap baca Quran, berzikir, tenang. Tahu-tahu terperosok kudanya seperti terperosok dalam lumpur. Coba sekarang andaikan kita dikejar perampok mau dibunuh, tahu-tahu perampoknya masuk jurang, lalu minta tolong, kita apakan? Kita kan, sekalian aja. Mau perampok mau bunuh kita kok. Dia udah berkata untuk tolong pak, barusan mau bunuh kita, tolong, dia apakan kira-kira? Pandang sekalian mungkin. Ini orang ngejar Rasulullah ini, mau bunuh Rasulullah, minta tolong, balik Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, Muhammad tolong aku, lihat kudaku. Janji ya, nggak usah ganggu saya. Iya betul. Doa, udah terangkat, berangkat, dikejar lagi, terperosok lagi. Diapakan kalau kita kira-kira? Wah ini datang lagi. Kan saya udah bilang, nggak usah pengen mencelakakan saya. Kalau saya tolong kamu, apa gantinya? Saya kalau masuk Islam belum mau, tapi saya akan menghalangi semua orang yang akan mengejar kamu. Suraqah, apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Apa kamu nggak senang nanti kalau suatu saat itu gelang Raja Persia masuk ke tanganmu? Raja Persia yang mana? Kisra bin Hurmuz, kata Suraqah. Iya. Kisra bin Hurmuz akan takluk pada umat Islam. Iya. Mana mungkin kamu akan lihat nanti. Tapi kalau sekarang nggak dulu lah, tetap kamu masuk Islam. Tapi kemudian masuk Islam juga, akhirnya masuk Islam juga, dan betul di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an itu begitu madain ditaklukkan, masya Allah, itu satu lapangan penuh hartanya Raja Kisra, penuh rajanya harta Kisra. Itu sampai namanya mahkota, beratnya 18 kilo. Gimana kalau bawa itu? 18 kilo pakai rantai ke atas. Ada batu permata, ada safir, ada hiro, ada zamrud, ada. Andaikan itu mahkota sekarang datang ke sini, kira-kira yang lihat terus gimana kira-kira? Dibiarin apa diambilin? Hah? Benar. Itu batu sudah jadi. Kita dulu batu masih gelempangan itu digosok, masya Allah. Ini batu terbaik dunia ada di mahkota itu. Datang ke depan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ini mahkota yang buat Raja sombong itu. Ambil. Enggak, tendang. Kamu aja ambil. Enggak ada. Gara-gara ini jadi sombong. Enggak, diinjak itu, remuk baru diambil. Khawatir ketularan sombongnya. Dan gelang Raja Kisra dikasihkan ke Suraqah sebagai bukti sabdanya Rasulullah SAW. Tapi rahmatan lil alamin begitu. Orang jelas-jelas ngejar mau bunuh, mau nangkep, celaka, ditolong. Apa ada manusia seperti itu? Orang-orang Barat mengakukan fulan, Bunda Teresa misalnya, nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya. Andai kan dulu Rasulullah nggak berjuang, ini dunia nggak ada begini. Manusia itu kan sudah lama ada, tapi mana pernah ada zaman yang orang berlomba-lomba belajar, berlomba-lomba baca, nggak pernah itu. Ada setelah Rasulullah SAW dalam perintah Allah Ta'ala, Iqra. Jadi muncul ilmuwan, muncul teknologi, itu setelah zaman Rasulullah semua. Andai kan nggak ada ini. Ini semua adalah rahmat dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW yang begitu mulia, begitu segala-galanya. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya begitu mulai dakwah, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Masuk dalam Islam, zaman Nabi Musa misalnya langsung diajari sholat. Rasulullah enggak. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam,
Gak langsung diajari sholat, pergi langsung dakwah. Langsung dia temui teman-temannya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehari 5 orang masuk Islam. Wah, dapat 5. Besok cari lagi. Utsman bin Mas'ud, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Arqam bin Abil Arqam, Abu Salamah bin Abdul Asad. 4 orang ya Rasulullah masuk Islam. 2 hari masuk Islam, 9 orang dibawa masuk Islam. Seperti itu. Itu belum ada perintah-perintah zakat, ini belum. 11 tahun kemudian baru sholat 5 waktu. Sebelum itu ngapain? Karena umat ini disiapkan untuk meneruskan estafetnya Rasulullah SAW, maka 11 tahun diajak untuk mempraktekkan syahadat. Karena kalau Islam 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita lihat urutannya seperti kehidupan Rasulullah. Haji nomor 5, haji wada terakhir perintahnya. Zakat tahun 2 Hijriah, puasa tahun 2 Hijriah, sholat 11 kenabian. Syahadat kapan? Sejak beliau jadi nabi. Itulah praktek syahadat apa? Mengajak orang taat pada Allah. Sehingga dengan begitu akan nampak pertolongan-pertolongan Allah. Sehingga asyhadu an la ilaha illallah bukan hanya di lidah, tapi betul-betul ada di hati mereka. Wa rabbaka fakabbir tadi. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, dan kadang dipukuli, digebukin. Apa kata orang kafir? Bilal, kamu manggil-manggil Tuhan kamu Ahad-Ahad itu, dengar nggak sih Tuhan kamu? Pasti dengar. Lihat nggak? Ya lihatlah Allah. Bisa nggak bantu kamu? Bisa. Nah, kalau bisa kenapa dibiarin kamu? Ayo. Coba kalau nggak punya iman digituin, gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Itu latihan iman. Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu dengan tegas mengatakan, Allah yang menggerakkan tangan kamu bisa mukulin saya untuk ngetes saya apakah hatiku tetap Allah atau tidak. Praktek. Ummu Syarik radhiyallahu anha, anak kecil umur 13 tahun, perempuan, masuk Islam, mengajakin orang masuk Islam. Orang kafir Quraisy ribut, wah ini bahaya ini. Anak kecil ngajakin orang masuk Islam. Tapi bagi laki-laki Quraisy zaman itu adalah betul-betul pantangan. Kalau laki-laki mukul, apalagi bunuh perempuan, gak ada salah apa-apa yang nyata. Apalagi masih kecil, dibiarkan bahaya, digebukin, memalukan. Musyawarah mereka, gimana ini? Udah pulangin aja. Akhirnya diikat di atas unta, dipulangkan. Dikirim 2 orang untuk mengawal. Nah, kawal pulangkan ke kampungnya sana. Maka dibawa, sengaja di perjalanan dijemur biar mati kekeringan. Diikat di tengah padang pasir, yang jaga tidur di bawah pohon kurma. Tenang, minum, tidur. Sementara Ummu Syarik radhiyallahu anha dijemur di tengah padang pasir. Jangan bayangkan panasnya seperti Pekanbaru, enggak. Padang pasir 57 derajat, 60 derajat, kayak apa itu? Tanpa minum, tanpa naungan. Masya Allah, diam beliau. Tapi tadi syahadat sudah masuk dalam hati. Begitu ada masalah, lapor pada siapa? Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, turun itu timba dari langit. Warna putih, tali warna putih juga turun pelan sampai di depan mulut Ummu Syarik radhiyallahu anha, mendekat. Dituangkan, minum, naik, turun lagi, naik lagi, turun, naik lagi, sedikit. Begitu kenyang, maka sisanya ditumpahkan ke tubuhnya. Ummu Syarik radhiyallahu anha katakan, sejak saat itu sampai mati, saya nggak tahu namanya haus itu apa. Begitu penjaganya bangun, udah mati itu. Ayo lihat, kok lebih segar? Sini,
Nyuri Amir dari siapa ini? Mana mungkin saya nyuri, tangan diikat begini. Nggak mungkin saya nyuri. Lah ini dari mana? Kamu lihat air kamu dulu, dilihat masih utuh. Ini dari mana ini? Dari Allah. Kok bisa begitu? Ceritakan semuanya. Masuk Islam. Maka syahadat, asyhadu, menyaksikan langsung. Kalau ada kecelakaan mencari saksi. Saya Pak, kamu saksi? Iya. Gimana? Ya waktu itu saya nyetel TV, terus diputar. Oh, itu saksi apa gini nih? Masa saya nyetel TV gimana? Saksi itu yang melihat langsung kejadian, saksi mata. Nah kita menyaksikannya kapan kalau nggak pernah merasakan langsung begitu? Gimana doa-doa dikabulkan? Gimana pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala turun? Dan itu Allah Ta'ala buktikan, in tansurullah yansurkum. Tolong agama Allah, Allah berikan pertolongan. Dalam Badar, dalam Khandaq, Allah Ta'ala turunkan pertolongan-pertolongan dalam perjuangan kebanyakannya. Makanya dari awal umat diajak berjuang. Dan itu bukan hanya untuk sahabat, untuk manusia sampai hari kiamat berlaku. In tansurullah, bila kalian tolong agama Allah. Abu Muslim Al-Khawlani rahmatullah alaih, bukan sahabat ini, tabi'i. Beliau ikut perjalanan menyebarkan agama Allah Ta'ala, tahu-tahu keledainya mati. Ayo ikut saya. Enggak. Kalian dulu. Ayo ikut. Enggak. Salat 2 rakaat. Doa, ya Allah, ya man yuhyil 'idhama wa yarmin. Wahai Zat yang menghidupkan kembali tulang belulang tatkala telah bersatu menjadi pasir dan debu, hidupkan kembali keledaiku ini. Engkau akan menghidupkannya kembali di hari kiamat nanti. Tapi waktu itu nggak ada gunanya ya Allah. Kalau sekarang ada gunanya, ya Allah hidupkan lagi, hidup lagi. Apa nggak yakin dengan Allah sudah begitu nyatanya? Bukan Nabi, bukan sahabat. Dengan doa Allah berikan karunia seperti Nabi Isa coba. Suatu ketika waktu beliau pergi, istri beliau diprovokasi oleh tetangganya. Nikah udah berapa tahun? Udah sekian tahun. Perhiasannya nggak punya. Masa sih? Gelang? Enggak. Kalung? Enggak. Ya, apa punya suami kayak gitu itu? Mestinya belikan ini untuk lihat. Oh, namanya perempuan digituin kan? Panas. Begitu tetangganya pulang, Abu Muslim, masya Allah, pulang biasanya disambut dengan senyum, dengan segelas air. Tahu-tahu merengut. Ada apa? Gak ada apa-apa. Kenapa ini? Kita nikah udah berapa tahun? Masa gak ada cincin? Gak ada. Oh, masya Allah. Langsung beliau simpulkan, ada provokator masuk rumah ini. Lah pasti. Nah, waktu itu kan belum ada Bukalapak, belum ada Tokopedia, belum ada, gimana taunya? YouTube gak ada, lihat dari mana kalau bukan dari orang itu. Ya kalau zaman sekarang mungkin karena dikasih HP ya akhirnya jadi gitu, kita yang ngasih soalnya. Terus gimana? Dikejar, diselidiki? Enggak, cukup lapor pada Allah. Ya Allah, ada orang telah merusakkan istriku, butakan matanya. Udah gitu aja. Maka perempuan yang provokasi tadi lagi bercanda dengan keluarganya. Kenapa dimatiin lampunya? Bu, enggak ada. Ini gelap ini. Enggak, lampu masih nyala. Astagfirullahaladzim. Saya butuh mendadak ini. Pasti Abu Muslim ini. Doa untuk keburukan saya. Biarkan ibu pergi sendiri. Saya mau minta maaf. Datang. Enggak usah dicari, enggak usah lapor, kirim polisi, nyari, enggak. Datang. Kenapa? Dengan doa. Lapornya pada siapa? Pada Allah. Datang. Tuhan, saya minta maaf. Ibu kenapa? Saya buta. Pasti engkau doa. Lah enggak. Saya yakin kau doa untuk saya. Karena saya yang salah. Tadi siang saya begini. Oh gitu, ya udah saya maafkan. Udah kan? Ya maafkan, mata saya gimana ini? Ya terus gimana? Ya tolong gimana bisa lihat lagi? Ya Allah kembalikan, ya Allah. Mau lihat lagi. Jadi kalau pakai teknologi berapa bulan ini selesainya? Dengan ilmu Allah selesaikan semuanya dengan cepat. Cuman itu kurangnya kita, hubungan kita dengan Allah masih jauh. Masih jauh sekali. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, paling tidak ambillah yakin yang paling minim. Apa itu? Allahumma qsilana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi
jannati wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, berikan keyakinan yang dengan keyakinan itu semua masalah dunia jadi ringan. Minimal segitu yakin itu. Contoh, Urwah bin Zubair rahmatullah alaih, murid Siti Aisyah radhiyallahu anha, tabi'in ini. Waktu itu sedang berkunjung ke Raja Hisham bin Abdul Malik. Tahu-tahu kakinya terluka karena punya gula basah, merembet dengan cepat itu. Dibawa ke dokter, nggak boleh tunda, harus potong sekarang. Ntar dulu saya dikir. Duh, jangan, ini pakai obatin aja biar tidur. Saya pengen ngurangi tidur, malah kamu suruh tidur. Kapan saya dikirnya? Yaudah yang ini aja. Apa ini? Bilang hilang, biar hilang akal, nanti gak terasa. Astagfirullah. Akal ini nikmat, masa dihilang-hilangin? Biar saya zikir aja. Maka beliau zikir. Begitu berzikir, dipotong. Beliau berzikir, zikir dipotong. Selesai itu, apa kata beliau? Allah walakal hamdu walakal syukru a'taitani arba' wa akhadta minni wahidah wa abqaita li thalatha. Ya Allah, segala puji syukur untukmu ya Allah. Engkau berikan 4 padaku, 2 tangan 2 kaki. Engkau ambil 1 saja dariku. Engkau masih sisakan 3 padaku. Betapa baiknya engkau. Musibah gak jadi musibah. Kenapa? Karena yakin yang besar. Kaki hilang malah bilang alhamdulillah. Kita sandal hilang ngamuk-ngamuk. Siapa yang beli sandal ini? Masjid mana sih ini? Itu baru sandal, belum kaki itu. Udah marah-marah. Masya Allah, saking lemahnya iman. Lebih parah lagi, sandal sudah hilang 10 tahun, dari hati belum hilang. Hati-hati di masjid ini ya, sandal suka hilang. Saya pernah 10 tahun yang lalu, sandal saya baru beli, hilang. Ya Allah, saya udah kemana? Di hati masih nempel itu sandal itu. Saking lemahnya iman itu. Apa nggak perlu perbaikan iman? Perlu nggak? Gimana caranya? Ya tadi tiru sahabat tadi, dakwahkan iman, dakwahkan kebesaran Allah. Itu cara perbaikan iman paling cepat. Rasulullah ajarkan itu. Kan tadi 11 tahun lamanya suruh dakwah aja supaya perbaikan iman. Begitu perbaikan iman naik, kenal Allah, semua perintah ditelan, dilahap habis. Diamalkan, diamalkan, diamalkan. Iman naik, amal naik, amal naik, keadaan Allah perbaiki. Keadaan Allah perbaiki. Pengen nggak begitu? Nah, kalau pengen kita mulai. Kapan? Sebelum mati, setelah mati? Sebelum mati, setelah mati? Sebelum mati, setelah mati? Kapan matinya? Ada yang tahu jadwal kematiannya enggak? Maka kita secepatnya. Insya Allah ya. Itu untuk kita, belum lagi untuk akhirat kita. Sering saya sampaikan, untunglah kita dilahirkan zaman sekarang ini. Andaikan kita lahirnya 200 tahun yang lalu, sebelum Syekh Ilyas rahmatullah alaih diberikan dunia Allah, dakwah umum ini muncul lagi, yang semua orang mulai buta huruf, buta warna, buta mata bisa dakwah semua. Mulai yang gagap sampai tunarungu bisa dakwah semua. Kan ini bukti dakwah rahmatil alamin itu begitu. Semuanya bisa ambil bagian. Coba Bapak bayangkan, andaikan gak ada dakwah ini, bayangkan gak ada dakwah ini, ada kakek-kakek miskin, pikun, kalau jalan gemeteran, itu kira-kira ditawarkan ke organisasi mana yang mau nerima? Paling waktu kampanye aja kepakainya. Di luar itu nggak ada yang terima. Apa gunanya begini? Pulangin aja, pulangin. Kalau dibawa ke kita ini pengen tegari, Masya Allah, silahkan Pak, silahkan. Bapak pakai doa nanti, kepake kan? Bukan jadi objek, jadi pelaku. Bapak pakai doa, saya nggak kuat jalan, nggak apa-apa. Bapak doa di dalam, nanti hidayah tersebar kan gitu. Lihat ini orang miskin, dah tua, gemeteran. Aneh kan gak ada, ya maaf, mungkin gak kepake lagi dalam hidupnya. Ya kalau orang punya jabatan, kaya, pinter, rebutan itu biasa itu. Tapi ini orangnya miskin, gak punya uang, tenaga udah gak ada, jalan gemeteran, perlu dipapan, masih kepake. Asal apa? Dakwah. Waktu kami ke Italia, orang sana cerita berbondong-bondongnya hidayah datang ke Italia ini, kata mereka.
tahun 94 atau 96 begitu. Dikirim jemaah dari Pakistan, paling muda umur 68. Paling muda itu. Masya Allah. Ya Allah, paling muda 68, yang lainnya umur berapa itu? Dikirim di musim dingin. Begitu wudu, itu air nempel di jagungnya jadi es. Dari situ orang masuk Islam banyak itu. Tadi bayangkan kakek-kakek umur segitu kalau nggak ada dakwah mau apa hidupnya? Tinggal diem aja di rumah. Ini dakwah rahmatan lil alamin. Dan betul sudah sampai ke pelosok-pelosok terjauh. Waktu kami di Pakistan tahun 98 kalau nggak 99 itu ada jamaah dari Pakistan pengen dakwah ke Eskimo. Ada yang pernah ke sana? Hah? Masa belum pernah? Berarti sama dengan saya begitu. Itu kan rumahnya iglu itu kan dari batu, es batu. Kira-kira hangatnya sebelah mana gitu. Tapi orang Pakistan itu masih mikir itu kalau nggak dapat hadiah, nggak dapat hidayah mati masuk neraka, kasihan mereka. Minta izinkan kami untuk ke sana. Sana es semua. Kalian latihan dulu. Siap. Apa latihan masuk freezer? Ya karena sana seperti freezer raksasa. Latihan dulu biar gak mati konyol. Latihan mereka demi menyampaikan agama coba. Kita nggak cerita sahabat satu orang menaklukkan, enggak. Orang Pakistan zaman sekarang tahun 99 atau 98 itu kejadian waktu kami di sana. Akhirnya setelah latihan kuat nggak tahu 3 jam apa 4 jam kuat di freezer gitu, baru dikirim setahun dakwah di sana. Biaya siapa? Biar amwalikum wa anfusikum, pakai uang sendiri. Biar apa? Biar utuh di akhirat pahalanya. Berangkat mereka dakwah setahun. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Bahasanya apa? Wallahu a'lam, bahasanya apa? Yang jelas waktu kami di sana itu mereka kirim surat, alhamdulillah sekian orang masuk Islam, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk. Laporan itu per bulan kirim surat zaman itu. Tolong segera dikirim. Kami di Sandra nggak boleh pulang. Sebelum datang jemaah berikutnya, katanya tolong kami udah kangen. Nah, setahun bayangin, 4 bulan aja pengen waktunya dipercepat. Nah, ini setahun bayangin. Ini belum cerita sahabat, Pak. Cerita orang zaman sekarang aja. Orang Pakistan, masya Allah. Nggak kebayang itu mereka korban setahun. Di akhirat nanti, masya Allah. Berapa keturunan orang Eskimo Islam, berapa banyak orang sholat, berapa banyak orang puasa, zikir, haji dan sebagainya, ngalir ke jemaah yang datang hanya setahun. Maka dakwah ini pisau bukan bermata dua lagi, bermata banyak. Untuk perbaikan iman, perbaikan amal, untuk dakwah, untuk menyampaikan keagungan Allah, untuk menabung akhirat, percepatan. Tadi saya bilang, andaikan dakwah ini kita lahirnya nggak sekarang, tapi 100 tahun yang lalu, maka zaman itu yang bisa dakwah hanya ulama. Ya, Wali Songo gitu kan, tuanku, tuan guru dan sebagainya begitu. Orang awam nggak ada yang dakwah. Orang biasa nggak bisa dakwah. Tapi masya Allah zaman sekarang ini, asal mau semuanya bisa dakwah. Asal mau semuanya bisa dakwah. Itu ada namanya Profesor Zakir Hussain, rektor waktu itu di India, punya kusir Dilman, itu dai. Itu kira-kira kalau diskusi kusir Dilman dengan profesor menang mana? Ya bukan bandingannya itu pertanyaannya. Ini kusir Dilman mungkin buta huruf, ini profesor ya rektorin. Tapi dia dai, ingin bagaimana bosnya ini pun ikut dakwah. Diskusi nggak bakal bisa. Gimana? Kerisauan. Maka tiap lewat Masjid Bangla Wali di tempat Maulana Ilyas itu, Prof, itu di masjid itu ada namanya Maulana Ilyas, dia tuh memulai dakwah cara Nabi. Nggak pernah salah, nggak terus. Tiap hari ngomong gitu. Saya lupa pasnya, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun itu. Tiap hari ngomong gitu. Akhirnya profesornya nyerah. Kamu nggak dituduh tiap hari ngomong. Belok. Akhirnya belok, akhirnya ikut dakwah coba. Dia ikut dakwah, ikut iktikaf 3 hari, sampai akhirnya jadi presiden India, kemanapun membawa dakwah. Ngalir kemana pahalanya? Kusir Dilman.
Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, bayangin kusir Dilman bisa dapat pahala lewat profesor atasannya jadi presiden asbab dakwah, karena kemudahan. Nggak harus punya dalil ini, hafal kitab ini, nggak, asal mau saja. Nah kita udah dikasih gini nggak mau, keterlaluan. Terus mau cari apa lagi caranya yang sudah begini mudah ini? Tadi kasih contoh-contoh yang paling mudah-mudah tadi itu. Orang yang dengan potensi pas-pasan bisa semua. Masa kita yang kasih kelebihan kita nggak ambil juga? Kita nggak pengen nanti di akhirat punya saksi di mana-mana. Tahu-tahu Eropa jadi saksi, tahu-tahu Australia jadi saksi, tahu-tahu Fiji Island jadi saksi. Saksi dakwah kita, masya Allah, gagah kita. Lahir di kampung tapi saksinya di mana-mana. Jangan sampai di dunia terkenal kaya raya ditanya saksi muter jadi Rio nggak pernah kemana-mana. Allah, penderitaan. Siap ke seluruh dunia ya? Siapa yang siap ke seluruh dunia coba? Yang niat ke seluruh dunia, yang niat aja nggak berani apalagi berangkat. Insyaallah nggak semua ya? Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Nah, apalagi nanti 19 Maret ini para ulama-ulama pembimbing dakwah ini yang biasanya kita datang ke India pengen ketemu, pengen dengar nasihatnya, ke Bangladesh pengen ketemu dengar nasihatnya, ke Pakistan pengen ketemu dengar nasihatnya, harus 4 bulan ngurus paspor, visa, tiket dan lain-lain. Masya Allah, kadang kesana orangnya lagi nggak ada, lagi keluar negeri, lagi kemana. Ini beliau-beliau nanti Maret datang semua ke Indonesia. Masya Allah, rugi besar kalau kita nggak ketemu, nggak dengar nasihatnya langsung, rugi besar. Nah, orang mudik aja sampai nabung-nabung mau dipaksain bisa, masa kita ketemu syekh kita nggak bisa? Insya Allah Pak ya, berangkat semua insya Allah ke Pakato nanti. Nah, silahkan yang mau ke luar negeri dulu coba, yang mau berangkat ke luar negeri dulu, dakwah ke luar negeri dulu, yang pernah India, Pakistan, Bangladesh, yang negeri jauh Pak, silakan. Boleh, silakan Pak. Berdiri Pak, yang sudah pernah IPB Pak, berdiri untuk niat yang pernah 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh, semuanya layak Pak. Silakan Pak, silakan. Niat ikhtiar doa, niat ikhtiar doa. Silakan Pak daftar. Lagi Pak, lagi. Yang sudah pernah 4 bulan IPB Pak. Kita kerja karena Allah, untuk Allah. Bangkit, ada berdiri, lapor pada Allah. Itu namanya latihan iman. Silakan Pak. Silakan Pak, insyaallah Pak, berdiri. Nah, boleh Pak taskilkan diri kita. Silakan Pak, tentukan waktunya. Kalau bisa dari Maret berangkat semua. Gak apa-apa ini kosong, gak apa-apa ini berangkat semua. Silakan Pak. Lagi Pak, lagi. 4 bulan negeri jauh. Lagi Pak. Niat aja dulu Pak, niat. Masya Allah. Kemudian yang niat 4 bulan biasa Pak, 4 bulan biasa atau jalan kaki, silakan Pak, berdiri, bangkit. Oh boleh yang IPB Pak. Yang India, Pakistan, Bangladesh Pak, India, silakan Pakistan, Pak. Bangladesh, silakan. Ketemu dengan ulama-ulama di sana, pembimbing dakwah di sana, melihat masyarakat yang sudah mengamalkan dakwah di sana. Siapa tahu ketemu dengan dai Eskimo tadi. Masya Allah. Silakan, mari Pak, bangkit. Yang sebelah kiri masjid, silakan Pak. Kita di sana mungkin ketemu orang yang rumahnya mungkin mau roboh, tapi paspornya sudah ada 10 negara. Allahu Akbar. Lagi Pak, lagi. Bangkit Pak, bangkit. Kami pernah berdiri, di Pak. India dibawa ke satu orang tua, diajak ke rumahnya, itu temboknya belah segini, kayak mau roboh begitu. Beliau cerita, alhamdulillah tahun 64 saya udah dakwah ke Indonesia. Dengan rumah begitu coba. Jangan sampai kita rumah bagus-bagus dakwah gak berangkat. Allah. Silakan Pak. Silakan Pak. Bangkit. Berdiri Pak. Berdiri. IPB Pak. India, Pakistan, Bangladesh Pak. Silakan Pak. Untuk belajar, ketemu para ulama-ulama pembimbing kita, melihat, berjumpa dengan orang-orang yang udah banyak korban untuk agama. Keluar setahun, 7 bulan, jalan kaki ke Afrika. Masya Allah. Silakan Pak. Lagi Pak, lagi. Sebelah Lain kanan Pak, masjid ketemu Pak. langsung Bangkit. lain Pak. Ketemu langsung dengan orang yang mengalami bagaimana pertolongan-pertolongan Allah tatkala ke Afrika misalnya, tatkala ke Amerika misalnya. Masya Allah. Silakan Pak. Mari Pak. Berdiri, bangkit Pak. Silakan Pak, silakan. Sebelah kanan masjid atau yang tengah nih, silakan Pak.
India, Pakistan, Bangladesh. Kita dimudahkan untuk 3 negara, Pak. Silakan, Pak. Masya India, Allah. Pakistan, Bangladesh. Silakan, Pak. Nah, bukan India saja, Pak. India, Pakistan, Bangladesh. Silakan. Silakan. Sebelah Kita ini umat Islam kiri, dengan Mas. dakwah ini. Mari, Pak. Nah, dikasih kesempatan tanam tadi, Pak. Ibarat kita makan mangga, dagingnya dimakan, bijinya ditanam. Akhirnya tumbuh satu pohon, buahnya 100 mangga nantinya misalnya. 100 mangga diambil dagingnya, ditanam lagi semua. Jadi 100 pohon, dari 100 pohon jadi berkembang banyak sekali. Nah, umat Islam sebenarnya tadi itu, tatkala dia ditanam dalam dakwah, belakangnya tuh hidayah, Masya Allah. Tinggal dimasukkan saja. Silakan, Pak. Lagi, Pak, lagi. Mari, Pak Abi Yusuf. Silakan, Pak Usman, silakan. Niat, Pak, niat. Jangan sampai niat aja takut dikabulkan. Masya Allah. Silakan di sini mirip-mirip orang Quraisy, Pak, hobinya berkelana, Masya Allah. Ya, hobinya mengembara. Sudah ada kemiripan, tinggal berangkatnya aja untuk agama. Silakan, Pak. Silakan, Pak, silakan. Lagi, Pak, lagi. Bangkit, Pak, berdiri. Catatkan nama kita ke taskil, Pak. Niat, Pak. Nah, entah berapa kali kita niat, Allah berangkatkan gitu. Allahu Akbar. Pak Ahmad Sazali. Silakan, Pak. Niat, tentukan Lagi, Pak, waktunya, ikhtiar doa. Lagi, Pak. Ini kok belum ada yang bangkit nih di Silakan, depan. Pak. Kapan kita punya pengalaman doa dikabulkan kalau kita nggak maksakan begitu? Niat aja, Pak, niat. Nah, tolong dengarkan sebentar, Pak, ya. Zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu gubernur sangat zalim. Apa yang dia mau buat terserah dia. Suatu ketika ada orang buta papasan sama dia, panggil ya. Kok buta sih kamu? Ya, kenapa kok buta? Ya udah buta begini. Awas kalau sampai besok saya ketemu kamu belum sembuh dari buta, saya penggal leher kamu. Wah, ya nggak bisa, harus bisa, nggak bisa. Hajjaj bin Yusuf kalau bunuh orang kan nggak pakai otak dia. Itu total ada 130.000 orang yang gitu itu dibunuh-bunuh gitu aja. Kebanyakan ulama itu dibunuh, 130.000 orang. Diancam begitu, ketakutan, pulang. Operasi zaman itu belum zamannya. Obat juga dari mana uangnya? Akhirnya Pak lapor pada Allah, nangis, ya Allah, kalau besok saya nggak bisa lihat, mati saya, ya Allah. Nggak bisa tidur, doa semalaman. Karena terpaksa doanya betul-betul sungguh-sungguh Allah kabulkan gitu. Allah. Nah, kita perlu maksakan diri begitu. Ya Allah, kau tahu saya sudah terlanjur daftar, ya Allah, di depan orang banyak, mau negeri jauh, udah bertahun-tahun nggak berangkat, ya Allah. Tahun ini nggak berangkat juga. Mana muka saya, ya Allah? Kalau kita doanya maksa betul pada Allah, Allah kasihan nanti. Orang-orang yang kayak bayi. Silakan, Pak. Mari, Pak, bangkit berdiri, Pak. Salah. Silakan, Pak. Lagi, Pak. Kita Sebelah kanan punya masjid pengalaman gimana doa kita makbul, sholat hajat kita makbul. Mungkin belum seperti Ummu Syarik radhiyallahu anha datang dari langit tadi, belum. Entah lewat mana, tapi dengan doa kita, dengan amal kita, sehingga kita punya pengalaman. Silakan, Pak, silakan. Kita Silakan, paksakan diri kita, Pak. Silakan. Lagi, Pak. Masya Allah. Belum ada yang berdiri lagi. Ini yang tengah. Takut diterima, takut dikabulkan, Pak. Katanya pengen keluar negeri tadi, disuruh daftar nggak berani. Itu kapan berangkatnya? Daftar aja enggak. Masya Allah. Niat dulu, Pak, niat. Niat pun takut dikabulkan lagi. Mari, Pak. Silakan, Pak. Ini yang di depan ini. Silakan, Pak, silakan, Pak. Salah. Berapa ini? 4 bulan, 40 hari ini? 40 hari, 4 bulan sekarang. Masya Allah, hanya 40 hari, Pak. Masya Allah. Mestinya itu semuanya berangkat dari Pakato nanti, dari Sulawesi Selatan itu. Taskil terakhir nampak yang 40 hari. Masya Allah. Silakan, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Oh, rupanya mau 40 hari. Hanya 40 hari, hanya 40 hari, Mari, Pak. Pak. Hanya 40 hari. Silakan. Bangkit, Pak. Hanya 40 hari, Pak. Masya Allah. Hanya 40 hari, Pak. Yang cash dengan Ustaz Edi, Pak, ya. Yang langsung cash besok dengan Ustaz Edi, Pak. 40 hari. Nah, silakan, Pak. Sebagian langsung berangkat. Masya Allah. Lagi, Pak, lagi. Sampai ke Susupan, kita pulangnya Sulawesi nanti. 19 sampai 22 Maret. Masih sebulan setengah lagi, Pak. Silakan.